Semeton Istana Channel, apakah Aceh termasuk kelompok yang keras dan intoleran dan juga Bali? Semeton, tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Om Swastiastu, Semeton Istana Channel, selamat datang di Istana Channel. Semeton, siapa yang tidak mengenal Provinsi Aceh dengan aturan syariah yang sangat terkenal di Indonesia? Berikut kita akan membongkar stigma intoleransi di Aceh. Perayaan Hari Raya Galungan yang dalam keprihatinan akibat pandemi, tapi meriah, suasana Galungan yang merupakan hari raya terbesar dan terpenting bagi umat Hindu Bali tetap terasa. Suasana ini mengingatkan saya pada upacara Maha Puja Pangguni Utiram Tiruvila, salah satu hari besar yang dirayakan dengan meriah oleh umat Hindu di Aceh, provinsi tempat yang terkenal dengan istilah berlakunya hukum syariah di Indonesia dan hukum-hukum syariat Islam lainnya. Beberapa tahun yang lalu, foto-foto perayaan umat Hindu Aceh tersebar di media sosial pada upacara yang melibatkan seluruh warga Hindu, khususnya yang berasal dari etnis India, untuk mengaturkan puji syukur kehadapan Dewa Muruga. Terlihat para penganut Hindu yang berasal dari India menusuk bibir, pipi, dan mengusung patung Dewa Dewi. Tersebarnya foto-foto ini membuat kaget banyak orang, dan banyak yang bertanya, apakah benar ini di Aceh? Kekagetan banyak orang ini sangat pantas dimaklumi, sebab status sebagai provinsi yang menerapkan syariat Islam, Aceh jarang sekali dipandang dan dinilai oleh orang luar secara normal, alias biasa-biasa saja. Pandangan orang luar terhadap Aceh bisa dikatakan terbagi dua, dan keduanya ada di kutub ekstrim. Bagi kelompok yang mengidealisasikan hukum syariat Islam, Aceh mereka bayangkan sebagai daerah tempat orang-orang hidup layaknya di negeri utopia. Semua serba indah dan ideal, sementara bagi kelompok liberal, situasinya berkebalikan. Mereka membayangkan Aceh sebagai wilayah yang masyarakatnya sangat represif terhadap penganut agama lain. Tidak sulit menduga dari mana asalnya cara pandang seperti itu. Asalnya tentu saja dari media-media mainstream, baik yang cetak apalagi online, yang berlomba-lomba mengejar clickbait. Media-media ini kalau membuat berita tentang Aceh, dominan memberitakan razia jilbab, razia perempuan bercelana ketat, hukuman cambuk, pelarangan perayaan Valentine, sampai pelarangan perayaan Tahun Baru. Akibat dari berita-berita seperti itu yang tidak utuh menyampaikan fakta sesungguhnya, sampai-sampai banyak yang menyangka bahwa razia jilbab dan berbagai razia yang terkait hukum syariat lain juga dipaksakan berlaku terhadap penganut agama selain Islam. Dominannya informasi seperti itu yang keluar dari Aceh membuat banyak orang membayangkan Aceh sebagai provinsi yang serba kolot, yang tak memberi ruang sedikit pun bagi kelompok lain dari luar Islam. Mereka membayangkan di Aceh orang-orang selain beragama Islam hidup penuh tekanan. Dengan modal referensi dari informasi semacam ini yang disajikan media, tidak sedikit orang luar Aceh yang merasa lebih tahu tentang situasi daerah ini daripada warga Aceh sendiri. Tapi benarkah Aceh demikian? Itulah pertanyaannya saat ini. Sebenarnya tidak juga. Aceh dengan segala kekhasannya tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Tapi kalau mau dibandingkan dalam kaitannya dengan melekatkan nilai-nilai agama dengan kehidupan sehari-hari, daerah yang paling pas dibandingkan dengan Aceh adalah Bali. Meski tidak secara eksplisit tersebut sebagai daerah istimewa atau otonomi khusus terkait agama, tapi dalam praktiknya Bali juga seperti Aceh. Bali banyak menerapkan syariat agama Hindu dalam beragam peraturan daerah maupun aktivitas masyarakat di Bali. Sebagaimana di Aceh yang kehidupan sehari-hari melakukan dengan Islam. Keseharian warga masyarakat dengan ajaran agama Hindu, identitas orang Bali dan orang Aceh menyatu dengan agama yang mereka anut. Contohnya kalau di Aceh ada keharusan
untuk memakai jilbab bagi perempuan muslim. Di Bali ada peraturan untuk mengenakan pakaian adat pada hari Kamis, hari purnama, dan bulan mati. Juga seperti di Aceh, desa adat di Bali berperan sangat besar. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu terkait sanksi adat perannya lebih besar daripada lembaga negara. Kemelekatan masyarakat di dua daerah tersebut dengan agama sering membuat orang yang tidak benar-benar mengenal Bali atau Aceh terjebak dalam kesalahpahaman. Seperti Aceh yang akrab dengan berbagai stigma intoleran terkait penerapan hukum syariat Islam, Bali pun pernah mendapat tudingan negatif terkait kemelekatan masyarakat Bali dengan agama yang mereka anut. Contohnya beberapa waktu yang lalu, orang-orang di luar Bali heboh akibat dari munculnya berita larangan memakai jilbab bagi karyawati di sebuah mal di Denpasar. Berita itu membuat Bali menerima berbagai tudingan. Komentar-komentar netizen terkait berita ini membuat Bali yang membacanya membayangkan seolah-olah umat selain Hindu hidup dalam tekanan hebat di pulau Indonesia yang benar-benar terkenal di luar negeri itu. Padahal fakta sebenarnya adalah penolakannya masyarakat terhadap kebijakan sebuah pusat perbelanjaan yang mewajibkan karyawannya berpakaian muslim dalam menyambut lebaran. Alasannya karena mayoritas karyawan tidak beragama Islam, tapi di luar Bali. Berita ini berkembang bebas dan liar menjadi berbagai versi. Ada yang mengatakan di Bali ada larangan berjilbab terhadap semua orang, sampai ada yang mengatakan ibadah agama lain dipersulit. Itu kurang lebih sama seperti berita tentang seorang penganut Kristen di Aceh yang dicambuk karena menjual minuman keras. Komentar orang-orang atas berita itu benar-benar panas. Rata-rata mengatakan bahwa Aceh sudah melewati batas, memaksakan penerapan hukum Islam bagi orang yang tidak meyakini agama itu. Faktanya, mengapa hukuman itu sampai terjadi adalah atas permintaan yang bersangkutan. Sang terdakwa lebih memilih dihukum dengan hukuman syariat Islam, dicambuk di depan umum daripada dihukum dengan pasal KUHP yang akan membuatnya mendekam di penjara selama 4 bulan. Di Aceh, seorang terdakwa dalam kasus seperti itu memang diberikan pilihan mau dihukum berdasarkan KUHP atau syariat Islam. Sangat toleran. Dalam kenyataannya masyarakat Bali sebagaimana masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat toleran terhadap penganut agama lain. Hal tersebut dikatakan oleh seseorang yang beragama Islam yang sudah 17 tahun tinggal di Bali adalah saksi dari bagaimana toleransi umat Hindu Bali. Selama saya tinggal di Bali, kata seseorang yang beragama Islam yang sudah tinggal di Bali tersebut, sama sekali tidak pernah merasakan tekanan itu. Bahkan saya saksikan sendiri setiap kali sholat Jumat, tarawih, sampai salat Id yang menjaga keamanan kami beribadah, menjaga kendaraan kami, dan tangan-tangan jahil adalah pecalang-pecalang desa adat yang beragama Hindu. Sebagaimana terjadi di Aceh, di mana justru orang Aceh lah yang merasakan dampak dari berbagai aturan ketat hukum syariat Islam. Begitu pula yang terjadi di Bali, yang paling merasakan dampak dan tekanan terhadap berbagai aturan dalam hal agama dan budaya yang diterapkan di provinsi itu adalah masyarakat Bali sendiri. Sebagai gambaran, bahkan ketika Aceh dilanda konflik hebat dulu pun yang menjadi korban justru bisa dikatakan hanya umat Islam. Penganut agama lain nyaris tak ada yang disentuh. Memang sebagaimana di Bali, di mana umat beragama lain harus menoleransi berbagai aktivitas budaya dan keagamaan seperti upacara odalan yang membuat ruas jalan di berbagai tempat ditutup atau menghormati larangan keluar rumah dan menyalakan lampu di hari Nyepi. Aceh juga begitu. Dalam beberapa hal harus bertoleransi terhadap berbagai acara keagamaan dan aturan. Sebut saja misalnya setiap hari Jumat semua toko, kantor sampai restoran tutup pada waktu zuhur. Pada bulan Ramadan, semua warung makan tutup pada siang hari. Tapi secara umum, perlakuan terhadap umat penganut agama selain agama Islam di Aceh tidaklah seburuk yang banyak dibayangkan orang. Kita ambil contoh Banda Aceh, ibu kota provinsi. Sepanjang sejarahnya, sejak Indonesia merdeka, sama sekali belum pernah terjadi konflik antar agama di kota itu. Umat Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik Hindu damai di serambi Mekah tersebut. Fakta tentang bagaimana toleransi masyarakat Aceh misalnya bisa dibaca dari pengakuan Fr. San Edfran Sinag pada media Kabar Aceh. Beberapa waktu yang lalu dituliskan, calon pastor di gereja Katolik Paroki Hati Kudus Banda Aceh tersebut mengatakan bahwa pihak gereja tidak merasakan adanya halangan dalam melaksanakan ibadah mereka. Diskriminasi dari kelompok tertentu juga belum pernah ia rasakan.
Kami menjalankan kegiatan keagamaan di Aceh aman-aman saja, katanya. Hal senada juga diungkapkan oleh salah satu jemaat gereja, Simamota. Katanya, syariat Islam di Aceh tidak menjadi penghalang bagi mereka tetap beribadah. Pendeta Gereja Protestan Indonesia bagian Barat GPIB Banda Aceh yang berlokasi di kawasan Peunayong, Domidoyo, Ratu Penu juga menjelaskan bahwa tidak ada gangguan selama ini terjadi ketika mereka Natal. Jadi begitulah, meski masyarakat Aceh dan Bali dalam kesehariannya hidup berporos pada keyakinan agama yang mereka anut, tapi dua kelompok masyarakat ini sebenarnya juga sangat toleran pada penganut agama lain. Hal tersebut dituliskan oleh Win Wan Wur, mantan warga Banda Aceh yang sekarang tinggal di Bali. Dia membandingkan dan menuliskan untuk membongkar stigma intoleransi di Aceh dan Bali. Selama ini berita yang berkembang yang berusaha digoreng oleh para kelompok intoleran pastinya bahwa Bali dan Aceh intoleran itu adalah tidak benar. Semeton International, bagaimana pendapat Anda? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi, Santi, Santi Om.